guys, bersama kami lagi Ladang Share. Kali ini kita akan memperbaiki lampu LED Philips 10,5 watt. Ini buka diffusernya pakai tembaga mistar garisan stainless atau mistar besi atau logam. Ini kalau mukanya awal biasanya bisa ditambahkan pelarut kayak bensin, pertalite, atau pakai minyak kayu putih yang agak soft juga bisa agar mempermudah melepas lemnya. Ini kita cek pakai avometer satu persatu LED-nya. Kalau yang kosong tidak usah dicek karena dia pasti terbakar, biasanya putus. Dan kalau yang kosong ini sebaiknya langsung diganti karena dia akan mengakibatkan korosi pada jalur PCB. Selanjutnya ini dia pakai LED 2835 SMD 2835 9 volt 1 watt, jadi sekitar 110 mA. Jangan dikasih yang bawahnya setengah atau 3/4 watt 0,75, nanti bakalan cepat putus ya. Setelah ininya diambil PCB nya diambil, kita bersihkan bagian bawah agar mudah nanti ketika dipanaskan dengan solder dan pemasangan kembali di body heatsingnya, jadi dia akan rata. Saya jarang menggunakan lem ulang, jadi tidak saya lem ulang, biasanya yang penting plug atau pas gitu sudah bagus. Makanya ini diusahakan harus rata, benar-benar rata ya. Setelah kita bersihkan dengan silet ini, selanjutnya kita kasih amtek yang terbakar atau flux agar dia mudah lepas ya. Kita taruh di atas mata solder ya, ditunggu ya. Ini kita letakkan sekitar 2 menitan. Oke. Nah, ini gambarnya, videonya nyantol atau enggak saya juga kurang tahu. Yang jelas ini nanti melepaskannya setelah bagian plastiknya lepas, kita nyonyok solder atau kita solder bagian bawahnya tembaganya ini logamnya ini, karena dia masih nyantolnya ini tadi agak susah. Ini videonya agak nyantol, jadi kita solder ini karena kurang lebih sekitar 2 menit tidak bisa masuk ya, sebaiknya langsung disolder. Cuma bagian atasnya dibuang dulu pakai pinset biar tidak mengotori mata solder, jadi nanti logam ketemu logam biar mudah lepas dan bersih. Ini harus sabar. Kalau untuk melepas satu gitu ini mudah biasanya, cuma ya karena ini bekas terbakar biasanya agak susah. Oke, ini ditunggu sampai bisa terlepas. Setelah terlepas, kita pasangkan kembali. Tentunya kita cek pakai avo. Ini kan setelah terlepas kita jumper. Ini setelah terlepas dan kita jumper, kita cek untuk mengecek driver. Ini cek dulu jumpernya bocor atau enggak, pas atau enggak. Oke. Ya, kita cek karena kalau tidak pas juga rugi kita pasang. Oke, jumper sukses. Kita coba langsung pakai listrik AC untuk mengecek drivernya. Ini yang penting, jadi pokoknya ini lampunya bisa nyala entah 2 detik atau 3 detik tidak terbakar atau tidak terjadi letupan, berarti drivernya aman. Kalau enggak nyala biasanya kebalik positif negatifnya, coba dibalik lagi. Kalau memang tidak nyala ya kita cek PCB-nya. Kalau PCB-nya ada yang putus berarti enggak apa-apa. Kalau drivernya rusak biasanya enggak mau nyala, atau ketika nyala langsung meledak, LED-nya terbakar dar gitu. Ini tadi masih aman, 2 detik 3 detik masih oke. Selanjutnya bisa kita ganti, kita coba pakai PCB uji coba. Ini 63 volt 66 atau 63, isinya 22 volt, 22 buah LED SMD 2835 0,5 watt, jadi 3 volt 150 mA, masih ngatasi. Oke, nyala, bisa dilihat driver tidak bermasalah. Tinggal kita coba. Ini kalau kita pakai ini kurang terang karena
SMD-nya kurang bagus. Itu saja. Akhirnya kita buat lagi SMD yang lainnya. Ini pakai 6 volt. Jadi kalau yang tadi 9 volt, ini saya pakai 6 volt. Ini PCB-nya miliknya 18 volt, 18 watt Philips. Agak besar mungkin nanti, agak ada selisihnya sedikit di pojok-pojoknya. Jadi dia di seri maksimal 24 LED. Ini saya pakai 20. Kemudian nanti kita jumper sisanya. Karena dia 13 kali 9,2 volt. Nanti ketemunya sekitar 120-an. Voltnya total sudah dari driver. Ini bisa kita pakai 19 atau 20 karena untuk voltasenya agar tetap atau sama dari awal. Ini jadi miliampernya mungkin sekitar tidak sampai 100 miliampere, tapi sebaiknya pakai 1 wattan agar awet. Nah, kemarin saya nyoba pakai yang 0,75 itu 2 hari 3 hari terbakar, dia memang tidak kuat. Sebaiknya pakai yang wattnya besar dan bermerek bagus agar awet, jadi tidak sia-sia kita memperbaiki atau mengganti mata LED-nya. Ini natanya agak lama guys, ini saya percepat karena satu persatu jangan sampai kebalik, dan juga posisinya harus pas karena dia kalau konslet atau lengket dengan yang bukan jalurnya nanti juga repot, berbahaya. Selanjutnya kita tempelkan ke solder. Ini lebih cepat karena mata soldernya masih baru, ditambah lagi adanya fluk, bekas fluk ini kemarin saya bongkar terus saya tambahi lagi, saya tata. Nah, bagus. Oke, kita pasang. Ini harus hati-hati, tapi enaknya dia jalurnya serinya lurus, jadi kalau misalnya geser agak lengket ke kanan kiri tidak masalah, dia tidak merubah jalur. Kalau yang jalurnya agak ruwet itu agak repot juga, yang belok-belok. Ini lurus, ini cuma tikungannya atau belokannya di jalur yang lainnya, jadi mudah sekali diperbaiki kalau pakai mata LED ini, saya suka. Oke, setelah ini kita cek setelah lengket semua. Mungkin ada yang kepotong karena editingnya tidak boleh terlalu lama. Ini kalau 6 volt dia bisa di seri 2 buah, jadi dia mau nyala. Kalau 9 volt tidak mau, 9 volt ke atas tidak mau di seri. Nah, ini pemasangan jumper. Selanjutnya kita jumper yang bagian pinggir-pinggirnya saja, misalnya nanti kalau mau nambah LED-nya mudah, makanya yang saya kosongkan pinggir-pinggir. Sekalian untuk memasang jumpernya juga mudah, jadi 4-4-nya di jumper. Ini totalnya 20 buah LED. Ini biasanya soketnya karena panas dia lepas, jadi harus dicek ulang. Biasanya saya solder ulang kalau dia sudah agak goyang soket yang bagian tengah itu. Jadi jangan sampai goyang atau soketnya tidak jalan, itu juga tidak mau nyala nanti, atau kalaupun nyala juga berbahaya. Ya, ini setelah semua beres, selanjutnya kita pasang. Positif negatifnya jangan sampai kebalik, ini saya agak lupa karena kalau pemasangannya kebalik juga tidak nyala, tidak apa-apa. Ya, ini kita pasang. Kita lihat, saya agak lupa waktu itu. Jadi tidak sampai kebalik. Kalau kebalik memang tidak nyala, tidak apa-apa. Lebih berbahaya lagi ketika dia driver nyala langsung dimasukkan ke ini, langsung dikenakan ke PCB, dia langsung putus semua karena voltasenya 300-an, langsung masuk ke LED pasti putus. Jadi kalau nyoba ini LED-nya dipasang dulu yang baik, baru dinyalakan dengan listrik AC. Kalau listrik AC dinyalakan, dia voltase yang masuk ke LED langsung 300, jadi LED pasti terbakar. Soalnya pengalaman kemarin.
bisa nyala guys. Ya, cuma masangnya ini agak susah karena dia agak besar, PCB-nya lebih mungkin setengah milian, di pojok-pojoknya saja harus ditata agar masuk dengan pas. Ini terangnya setara 10 watt tetap, karena kita tidak merubah volt dari PCB-nya dan arusnya juga. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.